Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan pertemuan kita pada minggu kedua ini, kita akan memasuki materi berikutnya setelah pengantar kimia, yaitu materi tentang materi dan penggolongannya. Pada kesempatan hari ini, Anda akan belajar tentang materi dan penggolongannya, kemudian unsur dan sifat unsur, sekilas tentang sifat unsur, berikutnya senyawa, campuran, larutan, dan bagaimana memisahkan larutan. Itu yang akan kita pelajari pada pertemuan yang kedua ini. Baik, kita teruskan. Sekarang kita mulai dulu dengan apa itu materi. Dalam ilmu kimia, materi diterjemahkan sebagai segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Jadi, apapun yang bisa kita lihat, bisa kita rasakan, bisa kita sentuh adalah materi. Nah, materi sendiri, semua yang bisa kita lihat, kita rasakan, kita sentuh tadi, dapat berubah. Misalnya air menjadi es, air menjadi uap air. Tetapi, massa penyusun materinya akan selalu tetap. Nah, ini mengikuti hukum kekekalan massa. Dalam ilmu kimia, materi dipisah atau digolongkan menjadi dua. Ada yang benar-benar murni, hanya itu saja, tidak ada pengotornya, tidak ada bahan yang lainnya, kita sebut sebagai zat tunggal. Di situ ada unsur dan senyawa. Kemudian kelompok kedua adalah campuran. Campuran sendiri adalah kumpulan dari beberapa, bisa dua atau lebih zat tunggal. Dan campuran ini ada yang homogen, ada juga yang heterogen. Homogen artinya di seluruh bagian dari campuran itu perbandingannya sama, sementara heterogen itu ketika kita mengambil contoh di atas, itu nanti komponennya bisa berbeda dari yang ada di bagian bawah. Baik, kita lihat dulu unsur. Unsur itu yang paling kecil. Kita lihat definisi zat terlebih dahulu. Zat adalah materi yang memiliki susunan tertentu atau tetap dan sifat-sifat yang tertentu pula. Seluruh materi di alam semesta tersusun dari zat dasar yang disebut sebagai unsur. Nah, dalam bahasa Inggris, unsur ini disebut sebagai elemen. Jadi jangan bingung jika nanti kalian jumpai ada materi di buku atau di video yang menyebutkan istilah elemen. Unsur adalah suatu zat yang tidak dapat dipisahkan lagi menjadi zat yang lebih sederhana dengan cara kimia. Cara fisika pun tidak bisa. Yang bisa kita lakukan ketika kita ingin memecah unsur adalah dengan metode reaksi nuklir. Bukan dengan mereaksikan, bukan dengan memotong-motong. Nah, kalau kalian ingin tahu berapa unsur penyusun alam semesta, berapa unsur buatan, yang ada di susunan berkala kalian, yang biasa kalian jumpai ketika kalian belajar atau membeli buku atau membeli susunan berkala sistem periodik itu adalah unsur penyusun bumi saja ditambah beberapa unsur buatan. Bisa jadi di luar angkasa sana ada juga unsur yang tidak bisa kita jumpai di bumi dan tidak ada pada tabel tersebut. Nah, manusia sudah memberi nama unsur sejak mungkin ketika manusia ada di muka bumi ini. Misalnya belerang, besi, emas,
karbon atau arang, perak, raksa, tembaga, beraneka jenis logam itu telah diketahui sejak zaman purba. Bahkan dalam Islam kan kita meyakini bahwa dulu ketika Nabi Adam berada di surga, Allah memberi tahu nama-nama benda yang tidak diberitahukan kepada para malaikat. Jadi manusia telah mengenal unsur sejak lama dan manusia juga sudah memberi nama unsur itu. Sayangnya karena kemudian manusia itu berkelompok-kelompok, memiliki bahasa sendiri-sendiri, kemudian tinggal di tempat yang terpisah-pisah, maka penamaan unsur menjadi berbeda-beda di antara kelompok-kelompok itu. Kalau penamaan unsur tidak disamakan, maka manusia akan sangat sulit mempelajari unsur tersebut. Karena itu, pada tahun 1813, John Jacob Berzelius mengusulkan agar setiap unsur itu diberi lambang huruf awal dari nama unsur dalam bahasa Latin. Jadi bahasa Latinlah yang dianggap mampu mempersatukan beraneka jenis bahasa itu. Kemudian dari nama dalam bahasa Latin itu diambil huruf pertama atau huruf kedua yang kemudian dijadikan sebagai lambang unsur, seperti yang kita lihat pada susunan berkala kita. Aturan penamaannya jangan sampai salah ini. Kalau kita bisa menggunakan satu huruf, maka penulisan hurufnya harus huruf kapital. Jika dua huruf, maka huruf kapital pada huruf pertama dan huruf kecil pada huruf kedua. Misalnya karbon. Karbon itu kita beri lambang C besar. Tapi ada juga selain karbon unsur yang menggunakan huruf pertama C. Misalnya kobalt. Nah, kobalt ini diberi lambang C besar O kecil. Hidrogen itu menggunakan satu huruf, maka kita beri lambang H. Tapi hidrargyrum atau air raksa lambangnya Hg. Karena lambangnya Hg, maka huruf H-nya harus kapital, huruf G-nya harus kecil. Nah, ini contoh susunan berkala. Ada keteraturan yang luar biasa di situ, ada warna yang sangat menarik, ada pengelompokan berdasarkan sifat-sifatnya. Sebagian dari metode pengelompokan itu nanti akan kita pelajari pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Berikutnya adalah senyawa. Senyawa adalah zat yang terbentuk dari dua atau lebih unsur dan pembentukannya harus melalui reaksi kimia. Dan yang perlu diingat adalah untuk membentuk senyawa tertentu, perbandingan antar bahannya harus selalu tetap. Tidak bisa kemudian kita asal mencampurkan. Berikutnya, kadang-kadang tidak semua sifat senyawa sangat berbeda dari unsur-unsur pembentuknya. Misalnya, Na dan Cl. Na itu logam, Cl itu klor gas. Ketika mereka bereaksi, Na menjadi Na positif dan Cl menjadi Cl negatif, mereka kemudian membentuk ikatan, maka terbentuklah NaCl. Na kehilangan sifat logamnya, dan Cl yang awalnya berbahaya berubah menjadi NaCl yang tidak berbahaya, relatif tidak berbahaya. Buktinya kita pakai setiap hari ketika kita memasak. H dan O juga sangat berbeda dari H2O. Air, kita lihat contohnya nih. Air terbentuk dari hidrogen dan oksigen. Yang luar biasa adalah hidrogen ketika berdiri sendiri, oksigen ketika berdiri sendiri itu wujudnya gas. Sementara ketika mereka bereaksi, wujudnya berubah menjadi cair. Hidrogen dan oksigen ketika masih berdiri sendiri sangat mudah terbakar. Sementara H2O atau air tidak bisa kita bakar. Jadi di sini muncul perubahan sifat dari unsur-unsur pembentuknya. Reaksinya adalah 2H2 ditambah O2 menghasilkan 2H2O. Baik, dari mana air berasal?
Saya sudah membagikan PowerPoint-nya di Open Learning, jadi nanti silahkan dilihat dari mana air kita berasal, dari mana air di bumi itu berasal. Anda bisa download PowerPoint-nya, kemudian diputar video pendek. 10% permukaan bumi kita. Baik, kita sekarang akan membahas tentang perbandingan bahan yang tetap. Jadi, yang namanya reaksi kimia itu ketika kita akan melakukan reaksi, maka bahan-bahan yang kita pakai itu harus memiliki perbandingan bahan yang tetap sesuai dengan kebutuhannya. Ketika ada bahan yang berlebihan, maka nanti akan ada sisa pada saat kita selesai melakukan reaksi. Misalnya, mari kita lihat contoh hidrogen dan oksigen ketika kita membuat air. Ketika kita punya hidrogen 1 gram, oksigen yang kita punya 8 gram, kita akan menghasilkan air 9 gram dan tidak ada yang bersisa. Ketika kita punya hidrogen 2 gram, oksigen 16 gram, maka kita akan mempunyai 18 gram air dan tidak ada yang bersisa. Jadi dari sini kita bisa memperkirakan perbandingan hidrogen dan oksigen harus selalu 1:8. Ketika perbandingannya tidak 1:8, maka hidrogennya atau oksigennya salah satu bisa jadi akan bersisa. Misalnya contoh pada baris ketiga, 3 gram hidrogen direaksikan dengan 16 gram oksigen. 16 gram oksigen hanya butuh 2 gram hidrogen. Itu artinya akan ada sisa 1 gram hidrogen dan air yang terbentuk adalah 18 gram. Contoh pada baris kelima. Ketika 3 gram hidrogen akan kita buat menjadi air, maka kita perlu 8 kali 3, 24 gram oksigen. Tapi kalau kita punya 30 gram oksigen, maka setelah reaksi kita akan dapatkan 27 gram air dan masih ada sisa 6 gram oksigen. Jadi dari sini insya Allah kita akan memahami bahwa ketika kita melakukan reaksi, kita harus memiliki perbandingan bahan yang tetap agar tidak ada sisa bahan yang tidak ikut bereaksi. Nah, ini tadi contoh ketika kita bicara garam dapur tadi. Garam dapur lambang senyawanya NaCl, terbentuk dari logam natrium dan gas klorin. Natrium sangat berbahaya, ketika kena air itu bisa meletup. Sementara gas klorin, kalau kalian berada di dalam sebuah ruangan, kemudian di situ dimasukkan gas klorin, maka minimal kalian akan pingsan. Minimal itu. Nah, ketika jadi garam dapur, Na bereaksi dengan Cl, sifat-sifat berbahaya itu hilang, berubah menjadi sebuah zat yang rasanya asin dan berguna bagi kita. Itu contoh bagaimana bagaimana sebuah reaksi bisa meniadakan sifat-sifat dari unsur bahan penyusunnya. Nah, berikutnya ada sebuah video pendek juga sama seperti tadi. Mengapa air laut kok asin? Nah, nanti silahkan dilihat juga di PowerPoint-nya. Kita akan berhemat waktu di sini. Berikutnya ada sebuah istilah yang perlu kita kenal bersama yang biasa kita sebut sebagai reaksi kimia. Reaksi kimia itu membutuhkan zat yang kita sebut sebagai bahan atau reaksi atau sering juga kita sebut sebagai reaktan, dan juga kita akan menghasilkan hasil yang kita sebut sebagai produk. Nah, dulu ketika kalian belajar di SMA atau SMK, tentu sudah mengenal 4 tanda terjadinya reaksi. Yang pertama adalah terbentuknya gas. Gas ini kadang-kadang muncul sebagai gelembung
dalam cairan atau larutan. Kemudian yang kedua munculnya endapan. Endapan ini kadang-kadang muncul berbentuk keruh. Jadi larutan yang kita pakai berubah menjadi agak keruh. Itu tanda terbentuknya endapan. Kemudian yang ketiga warnanya berubah. Dan yang keempat suhunya juga berubah. Satu saja dari 4 tanda ini itu menunjukkan sudah terjadi reaksi. Contohnya, seng atau magnesium kita reaksikan dengan asam klorida. Nanti akan terbentuk gelembung. Berarti terjadi reaksi antara seng atau magnesium dengan asam klorida. Kemudian yang berikutnya, timbal 2 nitrat dengan kalium iodida itu nanti akan membentuk endapan berwarna kuning. Kalium kromat dengan asam klorida akan membentuk warna jingga dari awalnya kuning. Kemudian NaOH dan HCl, ini reaksi asam basa biasa, itu nanti akan menunjukkan reaksi dengan munculnya perubahan suhu. Nah, di PowerPoint itu juga saya juga sudah menyelipkan video-videonya. Jadi ada reaksi antara zinc dengan HCl. Kemudian reaksi antara PbNO3 3 kali dengan kalium iodida. Kemudian kalium kromat dengan asam atau basa. Nanti kalian bisa lihat ada perubahan warna yang sangat jelas terjadi di situ. Kemudian natrium hidroksida dengan asam klorida. Nanti silahkan dilihat. Untuk natrium hidroksida dengan asam klorida ini nanti akan menjadi salah satu materi pada praktikum kita. Ingat, jangan mencoba satu pun reaksi-reaksi itu di rumah. Jadi, sekalipun reaksi yang tampil di video itu bukan reaksi yang berbahaya, tetapi jangan mencoba di rumah. Berikutnya campuran. Campuran adalah penggabungan beberapa zat, bisa unsur, bisa senyawa, yang bergabung tanpa melakukan reaksi kimia. Penggabungan ini, karena tidak melakukan reaksi kimia, maka sifat-sifat zatnya itu masih akan tetap seperti semula. Jadi, tidak ada perubahan sifat zat. Misalnya, ketika kita bernafas, kita menghirup campuran udara. Di situ ada nitrogen, di situ ada oksigen. Kalau kita berada di dekat warung sate, berarti ada asap sate juga yang masuk ke hidung kita. Meskipun sebenarnya yang kita butuhkan oksigennya. Kemudian misalnya contoh yang lain campuran adalah larutan gula. Di situ memang ketika kita aduk, bagian atas dengan bagian bawah sama manisnya. Tetapi yang seperti itu tetap kita sebut sebagai campuran. Mengapa? Karena ketika kita pisah antara air dan gula, air sifatnya tetap sebagai air dan gula sifatnya tetap sebagai gula, tidak berubah sama sekali. Jenis campuran ada 2, heterogen dan homogen. Homogen itu sulit dibedakan komponennya karena di setiap bagian itu tercampur dengan baik. Sementara heterogen itu dapat dibedakan komponennya. Jadi dengan mudah kita bisa membedakan campuran antara air dengan tanah misalnya. Tapi agak sulit bagi kita membedakan campuran homogen antara gula dengan air. Baik, berikutnya perbedaan campuran dan senyawa. Campuran itu tidak mengalami reaksi kimia, sementara senyawa harus melalui reaksi kimia. Kemudian pada campuran kita bisa mencampur apapun dengan perbandingan seenak kita, sementara pada senyawa kita tidak bisa melakukannya karena perbandingan komponen harus selalu tertentu dan tetap. Kemudian perbedaan ketiga, campuran memiliki komponen yang tetap membawa sifatnya masing-masing ketika campuran itu terbentuk. Jadi tidak ada perubahan sifat dari komponen-komponennya. Sementara pada senyawa,
ketika sebuah senyawa terbentuk, akan ada komponen dari senyawa itu yang kehilangan sifat asalnya. Kemudian yang keempat, komponen campuran bisa kita pisahkan dengan cara-cara fisis. Nanti akan kita bahas di bagian akhir dari pertemuan ini. Kemudian pada senyawa, komponennya hanya bisa dipisahkan dengan cara kimia, dengan cara reaksi lagi. Jadi senyawa dibentuk dengan reaksi dan dipisah juga dengan reaksi. Ini contoh yang sering muncul di beberapa buku ya. Besi dengan belerang, serbuk besi dengan serbuk belerang. Dicampur begitu saja. Ketika diberi magnet, ditempeli magnet, maka magnet akan menarik besi, tetapi tidak akan menarik belerang. Kemudian kalau dimasukkan ke dalam air, pasti besinya tenggelam, sementara belerangnya mengambang. Dan jika campuran ini dimasukkan dalam larutan HCl, besi akan bereaksi menghasilkan gas hidrogen, sementara belerangnya tidak bereaksi. Tapi hal yang berbeda akan kita jumpai ketika kita menyediakan besi berbanding belerangnya 7:4, kemudian kita panaskan. Ketika besinya 7, belerangnya 4, kita panaskan, akan terbentuk senyawa besi sulfida, dan senyawa ini tidak tertarik oleh magnet sama sekali. Jadi sifat besi yang tadi tertarik oleh magnet hilang. Kemudian senyawa ini tenggelam. Jadi sifat sulfur yang awalnya mengambang juga hilang. Dan ketika kita reaksikan dengan HCl akan menghasilkan hidrogen sulfida. Baik, itu dulu untuk bagian ini. Nanti akan kita teruskan pada video berikutnya. Baik, kita lanjutkan. Kita masuk ke materi berikutnya, pemisahan campuran. Jadi, dalam ilmu fisika dan ilmu kimia, seringkali kita harus memisahkan campuran beberapa jenis zat. Tujuannya biasanya kalau di gizi ya untuk setelah dipisah itu kita bisa mengukur kadarnya. Nanti kalian akan praktekkan banyak di analisis zat gizi. Nah, campuran sendiri bisa kita pisahkan dengan beberapa cara. Beberapa cara saya tampilkan di PowerPoint ini, kemudian saya sampaikan di sini. Ada juga cara yang bisa Anda lihat di materi tambahan atau di video yang saya tampilkan juga di web open learning-nya. Jadi nanti setelah kalian melihat ini, silahkan dilihat juga video tambahan yang ada di open learning dan juga materi tambahan yang ada di open learning. Baik, kita kembali lagi ke pemisahan campuran. Cara pertama ketika kita ingin memisahkan campuran, kita bisa lakukan dengan cara filtrasi. Filtrasi adalah menyaring, memisahkan dengan saringan. Misalnya, kita punya campuran air dengan gula yang kotor, misalnya kalian membeli gula pasir tapi warnanya coklat, kemudian ingin membersihkan, maka bisa kita larutkan, kemudian larutannya itu disaring. Atau contoh yang lain ketika kalian membuat santan. Ketika kalian membuat santan, diperas, kemudian ketika proses pemerasan, air santannya itu disaring. Yang kedua adalah dengan kristalisasi. Kristalisasi adalah pemisahan zat pelarut dan yang terlarut dengan menguapkan atau mendinginkan. Misalnya, kita ingin membuat garam dari air laut, maka caranya adalah dengan menguapkan air H2O-nya dari air laut itu. Pelan-pelan dalam waktu agak lama, nanti setelah air lautnya menguap seluruhnya, maka yang tersisa adalah garam atau NaCl-nya. Itu adalah contoh kristalisasi. Contoh yang lain ketika kita membuat gula pasir. Nah, di YouTube pun juga banyak itu video tentang pembuatan garam atau pembuatan gula pasir. Silahkan dilihat. Baik, ini gambarannya saja bagaimana kita bisa melakukan
proses menyaring, kemudian bagaimana kristal bisa terbentuk. Tapi memang tidak cukup jelas. Nah, untuk lebih jelasnya silahkan dicari informasi tambahan tentang filtrasi dan kristalisasi ini. Proses pemisahan berikutnya adalah distilasi. Caranya adalah memisahkan zat pelarut dan yang terlarut dengan proses pendidihan atau pemanasan, kemudian uapnya dipisahkan untuk kemudian dicairkan. Hasilnya kita sebut sebagai distilat. Misalnya kita ingin memurnikan air laut. Jadi di banyak negara air laut itu dimurnikan supaya bisa diminum. Caranya adalah dengan air laut itu dipanaskan, kemudian uap yang terbentuk dari air laut yang dipanaskan itu ditampung, kemudian diembunkan lagi. Hasil dari pengembunan itu kita dapatkan air tawar. Itu yang dikonsumsi manusia. Atau contoh yang lain adalah memisahkan minyak bumi dari komponen-komponennya. Jadi minyak bumi dipanaskan, kemudian yang menguap pertama dipisahkan, yang menguap kedua dipisahkan, begitu terus sampai nanti kita akan dapatkan beraneka jenis produk hasil destilasi minyak bumi. Nah, ini contoh ketika kita melakukan praktikum besok, ketika kalian melakukan praktikum analisis zat gizi. Jadi di dalam distilling flask itu ada bahan yang ingin kita pisahkan. Kemudian kita panaskan. Nah, yang menguap duluan itu nanti kita masukkan ke kondenser, kita alirkan ke kondenser, dan di sekitar tabung kondenser itu kita lihat pada tabung kondenser itu ada dua lapisan. Lapisan yang dalam itu nanti berisi uap dari tabung distilasi itu, kemudian yang bagian luar itu berisi air mengalir. Air mengalir ini kita fungsikan untuk menurunkan suhu, sehingga uap yang keluar dari distilling flask itu nanti akan mengembun. Dan setelah mengembun, kemudian embunnya itu bisa kita tampung. Itulah yang kita sebut sebagai distilat. Jadi perlu diingat bahwa uap bisa kita embunkan dengan suhu yang rendah. Dan untuk menciptakan suhu yang rendah itu, maka kita alirkan air pada sisi kondenser bagian luar. Yang bagian dalam tadi yang mengalir adalah uap dari distilling flask tadi. Berikutnya adalah ekstraksi, pemisahan suatu zat dari campurannya dengan cara melarutkan zat tersebut pada pelarut yang sesuai. Misalnya teh. Kita bisa minum teh ketika sari teh dari daun teh itu sudah larut dalam air. Hanya saja kita perlu mencari air yang sesuai seperti apa. Nah, air yang sesuai untuk melarutkan sari teh dari daun teh adalah air panas, bukan air dingin. Nah, itu adalah contoh metode ekstraksi. Berikutnya adalah metode adsorpsi. Nah, adsorpsi ini adalah penarikan suatu zat oleh suatu bahan tertentu. Penarikan ini sangat kuat sehingga zat yang tertarik menempel dengan kuat pada zat penarik. Tadi sudah kita bahas sedikit. Besi dengan belerang ingin kita pisahkan. Cara memisahkannya dengan menempeli magnet. Besinya nempel di magnet, belerangnya tidak. Nah, contoh yang lain yang sering kita jumpai adalah penggunaan arang pada saat kita diare. Jadi beberapa obat diare itu bagian dalamnya isinya itu adalah arang. Kenapa arang? Nah, sering kita sebut sebagai norit. Kenapa norit ini mampu mengurangi keparahan diare? Karena ketika masuk ke dalam usus kita, norit ini, arang ini itu ternyata mampu menarik kuman-kuman yang ada di dalam perut kita. Kemudian nanti terbuang bersama feses. Nah, itu nanti akan mempercepat proses penyembuhan sakit perut atau diare kita. Contoh yang lain adalah ketika kalian memiliki akuarium dan di akuarium itu ada filternya. Nah, filter akuarium itu juga ada arangnya. Kenapa diberi arang?
Karena arang itu nanti akan mampu menarik, mengikat kotoran-kotoran dan mikroorganisme yang ada pada air akuarium itu. Tujuannya untuk mempertahankan mutu airnya. Ini contoh ekstraksi, nanti Anda bisa lihat banyak sekali contoh dan penjelasan ekstraksi di web-web yang ada di internet, termasuk di YouTube. Ini contoh adsorpsi, jadi bagaimana adsorbat atau yang tertarik, yang bisa kita tarik itu bisa menempel pada adsorben atau bahan penariknya, arangnya tadi. Berikutnya adalah kromatografi. Kromatografi itu artinya adalah pemisahan berdasarkan perbedaan kecepatan zat terlarut yang bergerak bersama-sama dengan pelarut pada permukaan suatu benda penyerap. Misalnya seperti ini. Kalau Anda punya sebuah kertas tisu misalnya yang bagus, kemudian di situ dicoret dengan spidol warna hitam, kemudian bagian ujung tisu yang bawah itu dimasukkan ke dalam air, tapi jangan sampai kena tinta spidolnya, maka nanti pelan-pelan tinta spidol itu akan terurai menjadi warna-warna komponennya. Jadi bisa jadi sebuah tinta berwarna hitam itu berawal dari tinta biru, tinta merah, dan tinta kuning. Ketika terpisah, itu nanti biru, merah, dan kuningnya akan muncul kembali. Kenapa bisa terpisah seperti itu? Ternyata penyebabnya adalah tinta biru, merah, dan kuning itu larut dalam air. Tetapi kecepatan larutnya berbeda-beda, sehingga yang larut duluan nanti yang tinta yang larut duluan itu nanti akan muncul duluan. Dia akan berada paling dekat dengan titik hitamnya. Tuh. Kemudian nanti pelan-pelan air naik sesuai dengan prinsip kapilaritas, membawa warna berikutnya, memunculkan warna berikutnya, memunculkan warna berikutnya begitu. Nah, itu adalah kromatografi. Pada ilmu kimia, prinsip ini banyak digunakan untuk menganalisis zat gizi yang ada pada makanan. Nanti akan kalian pelajari di mata kuliah teknologi pangan. Bagaimana prinsip kromatografi ini dimanfaatkan untuk menganalisis zat gizi. Oh, ini contoh distilasi tadi. Minyak bumi kita panaskan, maka yang menguap pertama adalah gas yang ringan, dan itu bisa kita pakai sebagai gas bahan bakar, misalnya LPG atau propan. Berikutnya yang menguap berikutnya jadinya bensin, yang menguap berikutnya jadi minyak tanah, dan seterusnya. Baik, kita masuk ke materi larutan. Nanti di materi insya Allah sebelum, saya agak lupa nih, sebelum atau sesudah UTS nanti akan ada pembahasan khusus tentang larutan. Tadi sudah kita bahas, larutan adalah campuran homogen antara dua atau lebih zat. Komponennya susah dibedakan kalau larutan itu homogen. Kalau heterogen masih bisa kita lihat. Yang namanya pelarut adalah yang jumlahnya lebih banyak, dan yang namanya zat terlarut adalah yang jumlahnya lebih sedikit. Dan ingat, larutan terbentuk ketika yang terlarut bisa larut dalam pelarutnya. Nah, cairan tubuh kita, darah, urin, air liur, air mata, itu seluruhnya merupakan larutan dari berbagai senyawa. Makanan yang kita konsumsi itu di dalam usus kita serap, kemudian kita ubah menjadi bahan yang mudah larut agar bisa disebar lewat darah. Baik, berikutnya sifat materi. Tadi kita sudah mempelajari tentang materi, dan ini ada tambahan informasi tentang sifat materi. Bagaimana membedakan materi? Mari kita lihat sifat-sifatnya. Sifat materi itu ada dua, ekstensif dan intensif. Ekstensif itu artinya sifat yang tergantung pada bentuknya, ukurannya, dan jumlahnya.
Jadi sifat yang pengukarnya tergantung seberapa banyak materi yang diukur. Misalnya berat. Air 1 kilo itu akan sama beratnya dengan batu 1 kilo. Itu sifat ekstensif. Sementara sifat intensif adalah sifat yang tidak ditentukan oleh bentuk, ukuran, dan jumlah. Bisa jadi itu sifat fisik dan bisa jadi sifat kimia. Sifat fisik misalnya, maaf kita lihat dulu sifat intensif. Yang namanya air itu dimanapun, di Indonesia, di Jepang, di Eropa, di Australia, di Amerika, itu pasti H2O. Itu adalah sifat intensifnya. Tidak ada beda. Tidak ditentukan oleh beratnya. Air 1 kilo, air 2 kilo sama-sama tersusun dari H2O. Nah, sementara sifat fisikanya adalah sifat yang dapat diukur dan diamati tanpa mengubah susunan atau identitas zat. Misalnya, massa jenis. Massa jenis air itu ya sama dimanapun. Air membeku pada 0 derajat Celcius juga sama dimanapun. Di Indonesia, di Jogja, di Solo, di Jakarta sama. Nah, itu masuk sifat intensif tadi. Sementara sifat kimia adalah sifat yang diamati dengan melakukan perubahan zat. Misalnya, sifat protein yang mudah menggumpal ketika dipanaskan serta mudah dicerna ketika terkena enzim. Itu contoh saja. Kalau air ya sifat kimianya ya pasti tersusun dari H2O. Kalau kita pisah, bisa kita pisah H2 dan O2, maka H2-nya akan mudah terbakar dan O2-nya akan mudah terbakar. Berapapun beratnya sama, jadi tidak tergantung pada ukuran zatnya. Baik, ini tadi sudah kita bahas sebelumnya. Jadi hidrogen mudah terbakar, oksigen mudah terbakar, tetapi ketika direaksikan yang kita dapatkan adalah air, sesuatu yang tidak mungkin bisa kita bakar. Sementara air itu sendiri ketika suhunya rendah bisa menjadi padat, suhu kamar menjadi cair, dan ketika suhunya tinggi berubah menjadi uap air atau gas. Itu. Dalam bentuk apapun yang namanya air tetap H2O. Tidak ada air kok bukan H2O. Kalau bukan H2O berarti bukan air. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa untuk melihat-lihat materi tambahannya, kemudian belajar juga dari sumber yang lain, misalnya video-video di YouTube, web-web tentang kimia, atau buku-buku tentang kimia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.